Jadi, baik ibu-ibu, selamat pagi. Apa kabar ibu-ibu? Ya, sehat, baik. Dari sekian ini peserta ibu-ibu yang hadir, ada tidak yang ingat materi kali lalu yang telah kita bahas sebelumnya? Ada yang ingat kan? Oke. Materi kali ini yang kita pelajari hari ini tidak akan jauh berbeda dengan materi yang artinya punya kesinambungan antara materi yang lalu dengan materi yang kita bahas hari ini, yang kita mau pelajari hari ini. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita sebagai orang beriman kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini ibu-ibu boleh terlaksana dengan baik, dan pada akhirnya materi yang kita dapat hari ini boleh terserap dengan baik dan berguna untuk keluarga kita, masyarakat, dan bagi negara. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri untuk mengharap Tuhan dalam doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, kita lanjut. Baik ibu-ibu, materi kita kali ini, yang kita mau bahas kali ini adalah mengenai ekonomi, dalam hal ini tentang menabung secara rutin. Ibu-ibu, saya rasa kata menabung ini bukan hal yang baru dan mungkin sudah dipraktekkan, tapi tingkat keberhasilan yang masih minim. Kenapa masih minim? Karena kurangnya pengetahuan cara menabung. Jadi begini ibu-ibu, menabung itu penting. Jadi kalau ibu-ibu dapat bantuan PKH, tidak langsung digunakan lalu langsung habis. Berusahalah untuk sisihkan seberapa untuk ditabung. Nah, menabung itu ibu-ibu tidak harus besar dan tidak harus menunggu ada sisa, tapi berusahalah menabung sejak awal. Yang penting dilakukan secara rutin. Setelah itu langkah berikutnya, kalau kita sudah punya rencana untuk menabung,
maka selanjutnya kita menabung kemana begitu? Nah, biasanya ibu-ibu senam ini menabung kemana? Ya, ada di bank. Nah, baik. Tempat menabung ini ibu-ibu banyak tempat kita menabung, tapi namun semua tempat menabung ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kalau bisa ibu-ibu menabung berupa arisan. Nah, kenapa harus menabung di arisan? Karena ketika membutuhkan tidak rumit persyaratannya. Oke. Jadi begitu ibu-ibu, menabung itu penting karena uang yang kita tabung yang walaupun sedikit ibu-ibu, lama kelamaan juga akan banyak. Nah, untuk apa yang kita tabung? Ya, untuk saat-saat tertentu, saat-saat terdesak, ketika ibu-ibu ada kebutuhan mendesak, anak-anak sekolah untuk mendesak uang sekolah. Nah, di situ ibu-ibu bisa pergunakan uang yang ditabung. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar dari cerita antara semut dan jangkrik. Jadi begini ibu-ibu, ini kalau kita punya videonya saja kita akan nonton videonya, tapi berhubung karena keterbatasan kita, media di sini tidak ada, maka ini saya sudah print tentang cerita antara jangkrik dengan semut. Nah, ibu-ibu tahu kan semut? Ya, tahu, pasti tahu, semuanya pasti tahu yang namanya semut. Terus jangkrik tahu tidak? Hah? Iya. Ibu yang satu? Jangkrik, ya. Jadi jangkrik ini bukan hal baru ya Bu. Oke, kita lanjut. Ini ada cerita. Kita akan belajar tentang ilmu semut. Jadi ceritanya begini. Ini ibu-ibu perhatikan dengan baik. Ini ada semut, terus ada semut dan ada jangkrik. Jadi mereka ini saling menyapa ini. Baik, saya baca ya sebentar. Kalau ada yang bisa bantu ibu-ibu, bisa baca lagi untuk lebih memperjelas. Jadi ceritanya begini. Jangkrik yang berbicara ini ibu. Semut, hari ini cerah. Buat apa kalian malah bekerja keras? Ini lalu dijawab oleh semut, hai jangkrik, kami berjaga-jaga untuk musim hujan. Kemudian sampai kapan? Ini kata jangkrik, sampai kapan?
dijawab oleh semut lagi, walaupun sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kemudian datang lagi pasukan semut, berhenti melihat ini si jangkrik ini yang tidur saja ini. Malas, mending tidur saja. Nah, ini pas semut lewat, si jangkrik ini tidur, ditegur untuk diajak cari makanan, malah dia bilang, malas, mending tidur saja. Dengan berjalannya waktu, ibu-ibu, datanglah musim hujan. Ketika musim hujan tiba, jangkrik ini, lihat di gambarnya ini, si jangkrik dia hanya tidak bisa lagi mencari makan, jadi duduk tinggal saja di rumahnya, di tempatnya. Kemudian karena tidak tahan lapar, dia menuju ke semut. Semut, aku lapar, boleh minta makan? Sekarang dia merengek-rengek. Semut, aku lapar, boleh minta makan? Jangkrik, ini makanan untukmu. Terima kasih semut, aku janji akan rajin menabung makanan. Nah, ini cerita. Jadi ceritanya begini, semut ini kan, coba kita amati semut dalam kesehariannya kita di rumah atau di mana kita amati semut. Semut ini setiap hari di saat musim panas mereka cari makan, lalu mereka bawa dan simpan. Ketika musim hujan tiba, mereka tidak perlu lagi hiruk pikuk cari makan di sana sini. Bayangkan loh, ibu-ibu, semut saja dia bisa punya akal, punya pikiran mencari makan di musim panas dan menyimpan yang dipergunakan pada saat musim hujan. Beda dengan si jangkrik, di saat musim panas bebas kesana kemari cari uang, cari makanan, dia malah tidak pergunakan waktu yang ada untuk mencari makanan dan menyimpan. Dari cerita yang kita dengar tadi, ibu-ibu, kalau semut saja bisa menyimpan makanan di saat musim hujan, anggaran musim hujan, dia bisa menabung makanan. Lalu kenapa kita manusia kok tidak bisa menabung? Sementara kita manusia dibekali dengan akal budi untuk mengolah ini hidup. Bagaimana Ibu Reta, bagaimana? Anak tidak? Pasti ibu-ibu kan pasti berpikir, kok semut bisa? Iya, kita harus belajar dari ilmu semut. Ketika ada peluang untuk cari makan, dia cari. Dan walaupun sudah kenyang, dia cari untuk menyimpan. Nah, sama dengan kita ibu-ibu, ketika ada uang, kita harus menyisihkan, harus menganggarkan
untuk ditabung. Sehingga pada saat-saat terdesak, uang yang kita tabung tadi itu bisa kita pergunakan lagi untuk belanja, untuk intinya untuk menutupi kebutuhan pada saat-saat kita tidak ada persediaan lagi. Seperti sekarang ini untuk ibu-ibu, saat sekarang musim hujan. Kita mau cari makan, hujan. Nah, ibu-ibu yang tidak punya simpanan makanan selama musim kering kemarin, sekarang dia pusing. Mau kasih makanan dia punya anak, tidak punya simpanan. Yang mau tidak mau sebagai manusia, pergi kadang keluarga menjadi korban. Sama dengan semut, dengan jangkrik tadi. Di kita pun juga sama. Jadi ibu-ibu kalau tidak menyimpan di saat musim hujan seperti ini, kalau tidak ada persediaan makanan, ujung-ujungnya pasti lari di keluarga, di tetangga minta makan. Nah, tadi sebagai manusia dikasih. Jadi, kita sebagai manusia akan dikasih makanan. Tapi kalau setiap hari main kita terus dia minta, lama-lama dia bosan juga. Kalau dia menyimpankan untuk dia punya rumah tangga. Nah, jadi ini materi yang kita pelajari hari ini, ibu-ibu. Marilah kita belajar dari ilmu semut ini, yang mana ketika ada peluang cari makan, dia akan mencari sebanyak-banyaknya dan menyimpan. Nah, di kita pun juga ibu-ibu harus demikian. Di saat ada peluang untuk cari uang, cari makan, silakan berkuat cari uang. Nah, silakan cari uang. Tapi hasilnya yang kita dapat di musim-musim cerah, musim-musim kemarau, musim hasil ini, macam kemarin kita baru musim jambu, ketika habis timbang uangnya jangan langsung habis selesai. Musim jambu selesai, tidak punya persediaan. Nah, dengan adanya materi kali ini, marilah kita belajar dari ilmu semut, di mana ketika ada makanan, ada uang, kita harus menabung secara rutin. Oke, saya pikir ibu-ibu materi kita kali ini sampai di sini, dan moga-mogahan materi ini bermanfaat, dan harapan saya semua ibu-ibu setibanya di rumah komunikasikan bersama suami bahwa katakan bahwa bulan depan harus mulai menabung, agar saat-saat terdesak jangan dipusingkan dengan keadaan yang kita hadapi. Jadi itu pesan saya, komunikasikan dengan suami di rumah agar bisa menyadari bersama bahwa menabung itu penting,
sikap malas, sikap pemborosan bisa terhindarkan. Nah, jadi tujuan dari kita menabung ibu-ibu itu sangat penting. Dari pesan dari cerita si semut dan jangkrik tadi, menabung itu penting untuk menghadapi situasi yang sulit atau darurat dan mencegah berutang kembali. Nah, ini yang saya bilang tadi. Banyak manfaatnya di saat situasi sulit atau darurat. Kita bisa pergunakan uang-uang yang kita tabung tadi. Misalnya anak sakit, kalau ibu sama sekali tidak punya simpanan, dapat ini uang PKH langsung habis, selesai memang. Ya, ujung-ujungnya susah. Ya, kalau ada simpan selama terima PKH, setiap tahap terima, setiap kali juga ibu rajin menabung, pasti ibu tidak susah, ya kan? Ya, kalau sudah mengerti sekarang, harapannya coba pulang di rumah dipraktekkan, dan bulan depan kita di tanggal yang sama hari ini kita akan bertemu lagi di rumahnya siapa? Dari ibu-ibu siapa yang siap? Di ibunya Ibu Lena ya. Nah, Ibu Lena di tanggal hari ini tanggal 26 bulan depan kita pertemuan lagi di rumahnya Ibu Lena ya. Oke. Terima kasih ibu-ibu sudah meluangkan waktu untuk bersama hari ini. Untuk itu, sebelum kita beranjak dari tempat ini, mari kita berdoa dulu menutup seluruh rangkaian kegiatan kita hari ini, agar kita boleh tiba di rumah masing-masing dengan selamat di sisi keluarga. Untuk itu, mari kita persiapkan diri untuk menghadap Tuhan dan berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih ibu-ibu. Selamat praktek ya.